Audio Jungle. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kami, jemaah subuh undangan Allah yang berbahagia, mari kita kembali menegaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang barokah ini, subuh yang baik ini, setelah tadi sahur kita melakukan sebuah langkah yang cerdas, langkah yang pintar, langkah yang strategis dan jitu, menghadiri, mengikuti, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Doa, salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah subuh undangan Allah yang mulia, salah satu pelajaran berharga yang dapat kita petik dan kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam adalah perintah Allah dan Rasul kepada kita untuk membuat skala prioritas dalam kehidupan kita. Sekali lagi, membuat skala prioritas, membuat urutan-urutan mana yang sangat penting harus didahulukan dari yang penting didahulukan dari yang kurang penting atau tidak penting sama sekali. Paling tidak ada dua alasan yang dapat kita kemukakan. Pertama, kesempatan hidup kita di dunia yang bersifat terbatas ini. Allah banyak dalam ayat dan Nabi dalam hadis menegaskan kehidupan dunia ini kehidupan yang sifatnya sebentar, kesenangan yang sedikit, mata'un qalil. Sementara kita akan meraih selain dari kebahagiaan dan kesenangan hidup yang terbatas ini, yang lebih utama ingin meraih kesenangan dan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang abadi, khalidina fiha abada. Begitu dalam ayat, salah satu ayat diungkapkan kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kehidupan kebahagiaan yang bersifat terbatas, kebahagiaan yang sifatnya kadang-kala menipu, mata'ul ghurur, mengorbankan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang lebih kekal di sisi Allah, yang lebih sesungguhnya di sisi Allah di akhirat kelak. Dan ini salah satu caranya dengan membuat skala prioritas dalam kehidupan dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Bapak dan Ibu, alasan yang kedua adalah memang banyak dalil. Tadi sudah dikemukakan di awal. Dalil itu artinya banyak ayat, banyak hadis yang memberikan isyarat, memberikan dorongan kepada kita untuk membuat skala prioritas dalam kehidupan ini. Kita contohkan dari hadis saja. Hadis yang sering kita baca berbunyi, al-iman sittuna wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul azab anit tariq wal haya'u minal iman. Bahasa sederhananya, iman itu terdiri dari 60 sampai 70 cabang lebih.
cabang yang tertinggi dari iman adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Cabang yang terendah membuang gangguan, membuang duri, membuang penghalang yang ada di jalan yang menghalangi orang lewat. Wal haya'u minal iman. Dan memiliki sifat malu adalah bagian dari iman. Pesan sederhana dari hadis ini apa Bapak dan Ibu? Memprioritaskan, mendahulukan, mengutamakan cabang iman yang tertinggi. Apa itu? Mengucapkan kalimat La ilaha illallah, baru urutan sampai ke bawah yang paling rendah, membuang gangguan atau duri dari jalan. Contoh kedua, ini kita amalkan pagi ini dan mudah-mudahan menjadi habitual, kebiasaan kita, menjadi akhlak yang melekat dalam diri kita dan aktivitas kita. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Udah hafal oleh anak-anak kita di pesantren Ramadan ini di MDA. Melakukan sholat wajib secara berjamaah jauh lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan melakukannya secara sendiri-sendiri, dengan keutamaan 27 kali lipat dibandingkan dengan dilakukan sendiri-sendiri. Pesannya apa? Mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan melaksanakan salat wajib secara berjamaah. Contoh yang lain, banyak contoh aja ya Pak Bu ya. Siraru ummati as-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutafayyiqun wa khiyar ummati ahsanuhum khuluqa. Ada hadis yang mengatakan umatku yang paling jelek, kata Nabi, yang paling buruk, berarti ini yang harus ditinggalkan, diprioritaskan, ditinggalkan. Orang yang banyak ngomongnya. Jadi kalau tipu ngece ini nomor 1, hebat. Wal mutasaddiqun, yang bukan hanya banyak ngomongnya, yang merasa benar sendiri. Pokoknya dialah yang hebat kalau sudah ngomong. Wal mutafayyiqun, dan berlagak pintar, berlagak cerdas, padahal isi pengetahuannya, pengetahuan yang dimiliki tidak secerdas omongannya. Jadi kalau ngomong lagaknya wal mutafayyiqun, seorang ahli, seorang yang expert, seorang yang hebat, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu hadis ini mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita memprioritaskan, meninggalkan contoh 3 sikap akhlak yang tidak baik tadi. Dan sebaliknya mengambil wa ahsanuhum wa khiyaruhum ahsanuhum khuluqa. Dan yang paling terbaik di antara umatku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini memang agak umum, tetapi konsepnya jelas. Akhlak yang baik, sikap yang baik, yang lahir dengan spontan, tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan, karena sudah melekat kepada dirinya. Bapak dan Ibu, timbul pertanyaan, selain itu apalagi Pak Ustaz, apalagi Buya, apalagi Kiai yang diprioritaskan? Saya teruskan dengan 2 contoh. 1, memprioritaskan kualitas daripada sekedar kuantitas. Memprioritaskan mutu, kualitas dibandingkan dengan jumlah atau banyak. Banyak memang penting Bapak dan Ibu, jumlah memang penting. Tapi jauh lebih penting dibalik jumlah dan kuantitas itu adalah kualitasnya apa? Kualitasnya bagaimana? Allah di dalam Al-Quran, misalnya Bapak dan Ibu, kalau baca ayat Al-Quran nanti, saya yakin karena kalau saya dan kita mengajak jamaah, kalau dapat minimal khatam 1 kali Al-Quran selama bulan Ramadan masing-masing. Kalau dapat targetnya gitu. Bisa 2 kali, mau bagus sekali. 3 kali lebih hebat lagi. 4 kali sangat hebat. Tapi upayakan minimal 1 kali. Kalau baca nanti ada potongan ayat. Banyak sekali di dalam Al-Quran potongan ayat di mana Allah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berkualitas, dan sekaligus memberikan kritikan, teguran kepada orang yang secara kuantitas banyak tapi tidak berkualitas. Wa qalilum min ibadiyas syakur, potongan ayat.
Mereka memang banyak jumlahnya, tapi kata Allah dalam ayat itu, dalam salah satu ayat, tapi terdiri dari orang-orang yang tidak pandai, tidak cerdas, bersyukur kepada Allah. Nah, cobalah maka Bapak dan Ibu, ketemu kita ada orang sehari-hari asal bertemu, susah ini. Apa ya ini ekonomi, pandemi COVID-19 berpengaruh. Jadi asal bertemu, nggak ada yang menggambarkan kegembiraan, pokoknya kesusahan saja. Padahal nikmat Allah banyak, sehat, mata masih bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, tangan bisa bergerak, mengangkat, kaki bisa melangkah, masih bisa berpikir, punya perasaan. Makanya Allah mengkritik orang yang seperti itu, bahwa sangat sedikit sekali di antara hamba-Mu yang pintar, cerdas, bersyukur kepadaku dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, dalam ayat lain Allah menegaskan, memberikan kritikan, memberikan teguran. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka memang banyak, umat Islam itu jumlahnya lebih dari 1 miliar, tapi terdiri dari orang-orang yang tidak berilmu secara sesungguhnya, yang lamun mengetahui dengan sebenarnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena orang yang berilmu secara sesungguhnya, mengetahui sesuatu secara mendalam, ujungnya dekat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang mampu takut kepada Allah dari hamba Allah itu adalah ulama. Ulama yang dimaksud apa? Dalam makna luas, orang yang berilmu, mengetahui sesuatu secara mendalam. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Mereka memang banyak, mereka memang jumlahnya besar, tapi sayang tidak terdiri dari orang-orang yang beriman secara benar, beriman secara kamilah, sempurna, beriman secara sungguh-sungguh. Jadi setengah-setengah beriman ada, yang kurang beriman juga ada. Kalau menguntungkan kepadanya beriman dia, tapi kalau tidak akan menguntungkan dia lari dari iman. Begitu dalam surah Al-Baqarah. Bapak dan Ibu, Allah juga menegur, mengingatkan, walakinna aktsarun nasi la yaqilun. Mereka memang banyak jumlahnya, banyak angkanya, banyak bilangannya, tapi sayangnya terdiri dari orang-orang yang tidak menggunakan akalnya secara benar, secara sungguh-sungguh. Karena dengan akal yang benar orang bisa mengetahui kebenaran, walaupun perlu didukung dengan wahyu Al-Quran dan ditambah dengan sunnah sebagai penjelasan itu, Al-Quran sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, coba bandingkan Bapak dan Ibu. Dalam ayat yang lain Allah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan, menyatakan kemenangan kepada kelompok yang kecil dibandingkan kelompok yang besar, tapi kualitasnya tinggi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil, sebuah komunitas yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan sebuah komunitas kelompok yang besar yang banyak jumlahnya. Apa ujungnya? Biiznillah, atas izin Allah. Izin Allah salah satunya, karena kualitas yang sedikit, yang kecil itu jauh lebih besar, lebih baik dibandingkan dengan kualitas yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Makanya wajar dulu Presiden kita pernah mengatakan, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan taklukkan dunia. 10. Kenapa? Karena terdiri dari orang-orang yang berkualitas yang baik, yang semuanya akan mampu mengalahkan jumlah yang besar seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Bapak dan Ibu, oleh karena itu saya mengajak poin ketiga ya dari contoh ini, dari contoh yang kita kemukakan, tapi nomor 1 dari yang saya sebutkan. Bapak dan Ibu, saya mengajak program kita ke depan, program individu kita, program keluarga kita, program jamaah masjid kita, program jamaah secara keseluruhan masyarakat kita, program bangsa ini. Apa itu? Mari kita prioritaskan kualitas. Kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas ilmu, kualitas akhlak, kualitas dalam segala hal, sehingga insya Allah kita bisa menjadi orang yang unggul di dunia ini dan sekaligus menjadi orang yang terbaik menuju ridha Allah nanti di dunia sekaligus di akhirat. Yang kedua atau yang keempat dari urutan tadi, yang terakhir,
Bapak dan Ibu, mari kita prioritaskan juga melakukan amalan yang kontinu, tapi menarui, tidak putih, walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan satu amalan yang kita lakukan banyak, sekali besar jumlahnya, tapi jarang dilakukan. Tapi hanya momen-momen tertentu dilakukan dan dikerjakan. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengingatkan kita, ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Bahasa kitanya, amal yang dicintai oleh Allah itu, Bu, Bapak, anak-anak kami, adalah amal yang adwamuha, yang dilakukan berkesinambungan terus-menerus. Wa in qalla, walaupun seketek. Nah, itu bahasa kita, walaupun kecil. Nah, saya beri contoh, tapi mudah-mudahan di Ramadan tidak seperti itu, lebih pakai target tadi yang saya maksudkan. Orang yang punya kebiasaan, Bapak dan Ibu, membaca Al-Quran 10 sampai 20 ayat, tapi setiap hari dia lakukan, jauh lebih dicintai Allah, jauh lebih disenangi Allah dibanding dengan orang yang membaca sekali baca 2 juzuk, 3 juzuk, 10 halaman, 15 halaman, tapi bacanya sekali 3 bulan, pada momen-momen tertentu, pada waktu-waktu tertentu, kapan dia suka, kapan dia senang saja. Kenapa? Karena pertama ada alasan hadis tadi, bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah dilakukan terus-menerus walaupun kecil, walaupun sedikit. Yang kedua, pengaruhnya, intarnya, pengaruh membaca Al-Quran setiap hari, ya. Apalagi diiringi dengan terjemahan, pemahaman yang baik, walaupun sendiri dengan melihat terjemahan bahasa Indonesia, akan berpengaruh kepada pemikirannya, hatinya, dan mudah-mudahan berpengaruh kepada tingkah laku perbuatan sehari-hari dibanding dengan orang yang membaca hanya pada momen-momen tertentu atau waktu-waktu tertentu. Contoh kedua dari yang nomor 2 terakhir ini, Bapak dan Ibu, melakukan sholat tahajud, sholat malam. Kalau kita Ramadan, sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Malam pun tetap ada sholat tahajud, Bapak dan Ibu, bagi yang mau mengamalkan. Melakukan sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat, tapi rutin, berkesinambungan, jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas, jauh lebih memberikan pengaruh, dan lebih dicintai oleh Allah, oleh Rasul, dibandingkan orang yang sekali lakukan 8 rakaat, 3 rakaat witir, 11 sekalian. Tapi dilakukan sekali 3 bulan, sekali 4 bulan, sekali 5 bulan, atau jarang dilakukan. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Tambahan alasannya selain 2 yang saya sebutkan tadi, seperti Al-Quran yang kita baca terus-menerus tadi. Alaikum minal a'mal bima tutikun fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Bahasa Arabnya, lakukan amalan sesuaikan dengan kemampuanmu. Kenapa? Kata Nabi, karena dikhawatirkan nanti kamu bosan dengan amalan kamu sendiri. Sementara Allah tidak pernah bosan dengan ibadah dan amalan yang kita lakukan. Jadi memaksa perlu, boleh, tapi sangat dipaksa di luar kemampuan diteruskan, nanti dikhawatirkan bosan dengan amalan sendiri. Sementara Allah tidak pernah bosan. Oleh karena itu terus menerus, sedikit, kecil, jauh lebih senang, jauh lebih enteng, lebih berpengaruh kepada jiwa, dan amat dicintai oleh Allah, asal berkesinambungan dibandingkan dengan sekali banyak tapi jarang dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu, ini dasarnya apa? Didasarkan atas skala prioritas. Skala prioritas dasarnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dasarnya apa? Pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mari kita amalkan, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan memberikan makna dan arti penting bagi kita dalam menata, dalam membuat urutan perbuatan dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wal afwa minkum. Mohon maaf kalau keliru dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.